Hola YouTube, hola amigos, tudo bem? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Oh ya, di sini aku mau sedikit cerita pengalaman aku datang pertama kali ke prosesi pemakaman yang ada di Brazil. Jadi gini ceritanya. Waktu itu kita dikabari sekitar jam 10 malam. Intinya ada salah satu kerabat yang meninggal dunia. Kerabat itu cukup dekat dengan kita. Akhirnya mau nggak mau kita harus datang keesokan harinya dan itu akan melakukan prosesi pemakaman pada pagi hari. Jadi sekitar jam 9 kita harus sudah berangkat. Di sini dramanya. Ketika sudah diberitahukan, otomatis kita berpikir berarti kalau jam 9 pagi itu kita harus mulai berangkat untuk mengikuti prosesi pemakamannya. Di malam hari aku agak bingung. Kenapa aku bingung? Karena aku berpikir tentang pakaian apa dan kostum apa yang harus aku pakai ke pemakaman. Kenapa sih sampai mikir kostum segala? Karena masalahku di sini adalah hijab. Hijab. Kenapa aku bilang masalah? Seperti yang aku ceritakan di video-video sebelumnya bahwa di kotaku ini seorang muslim dengan menggunakan hijab seperti aku ini cukup jarang sekali dan kebanyakan mereka hanya nontonnya itu di televisi aja. Jadi jarang banget melihat muslim yang berkerudung rapat seperti ini ada. Oke. Poinnya kalian tangkap kan di sini. Di momen yang menyedihkan ini, otomatis itu membuat aku berpikir, oke, di saat prosesi pemakaman, di tempat pemakaman yang kita tahu adalah biasanya di rumah duka itu nggak cuma satu keluarga, tapi banyak keluarga juga. Maksud aku yang memakamkan itu biasanya di satu rumah pemakaman itu kan terdapat beberapa bilik. Dan biliknya itu kayak bilik satu oleh keluarga ini yang meninggal, bilik dua orang lain, bilik tiga orang lain, bilik empat orang lain. Oke, di saat acara seperti ini otomatis kita yang lebih harus respect tentang kesedihan mereka, bukan mereka yang respect dengan aku yang seperti ini. Aku gak mau ketika aku datang tiba-tiba ke pemakaman Katolik yang di sini tuh sangat khidmat dan juga mungkin sedih nuansanya, tiba-tiba mereka harus merasakan kekagetan atau takut dengan aku yang memakai hijab. Jadi aku pengen lebih respect ke arah situ. Aku nggak mau bikin rasa sedih mereka itu bercampur adu dengan rasa takut atau rasa yang lain kayak gitu. Karena kalau seumanya ini cuma bagian keluargaku aja, nggak masalah. Cuma di situ kan ada keluarga orang lain juga yang sedang melakukan duka cita. Jadi sedih pasti, tapi untuk aku juga bingung. Suamiku bertanya sama aku, kamu mau nggak datang ke pemakaman ini kayak gitu. Kita diskusi dulu kayak gimana ya kalau aku datang. Kayaknya kalau pakai hijab ya sebenarnya nggak apa-apa pakai hijab, cuma ada kekhawatiran tersendiri dengan alasan tersebut yang sudah aku paparkan. Akhirnya aku diskusi sama suamiku, pakai hoodie juga kayaknya kurang sopan, ya kan kalau datang pakai topi wanita, aku cuma punya topi seperti ini lah, topi seperti itu juga menurutku kurang sopan untuk datang di pemakaman. Apa coba pakai turban? Dan aku tuh nggak pernah pakai turban sama sekali. Jadi itu adalah pengalaman pertama aku lihat hijabku yang kira-kira bisa aku bentuk untuk jadi turban. Oke, akhirnya aku dan suamiku memutuskan untuk aku memakai bentukan seperti turban. Jadi yang nggak kelihatan seperti aku memakai hijab. Namun tetap menutup rambutku. Akhirnya ini bentukan turbanku. Drama tentang perhijaban ini selesai, aku juga udah menemukan pakaian yang sopan, sesuai, dan tertutup. Selanjutnya kita akhirnya besoknya langsung pergi pagi hari jam 9 pagi. Itu pertama kalinya aku pergi ke prosesi pemakaman di Brazil. Mungkin kita akan lihat videonya sedikit. Nah, ini proses waktu aku jalan menuju tempat prosesi doa sebelum pemakaman. Ini tampak depan halaman rumah duka. Nah, aku mau ngasih kalian point of view dari aku. Jadi sebelumnya waktu aku di Indonesia, itu kan aku sempat bekerja di suatu tempat yang memang banyak terdapat atasan Katolik, atau atasan Protestan, atau teman-teman yang non-Muslim ya. Kemudian aku juga sempat beberapa kali tahu dan melihat di prosesi pemakaman yang Katolik atau Protestan. Namun,
ini, jadi pikiranku itu ya tempat pemakamannya aku tahu, jadi pasti ada prosesi di rumah duka, di mana di rumah duka itu terdapat ya kayak tadi, nggak cuma satu keluarga, bisa nyewa beberapa kamar room tadi, itu satu room buat satu prosesi prosesi pemakaman, satu orang yang menyewa dan yang lainnya itu bisa disewakan juga. Intinya kan seperti itu, aku sempat tahu. Cuma ternyata ada satu perbedaan, aku kira itu sama aja di sini kayak di Indonesia ya kan. Waktu awal itu aku kiranya ya nanti bakal ada namanya foto-foto. Ngerti kan? Kayak biasanya kan ada prosesi pemakaman non-muslim kayak Katolik atau Protestan, ketika di peti itu kan mereka bisa mengabadikan pakai foto, bahkan ada yang menyewa fotografer untuk mengabadikan momen saat pemakaman kayak gitu kan. Di Indonesia itu kan hal yang biasa, bahkan mereka mengambil foto bersama-sama bareng keluarga bersama dengan uh, mayatnya tersebut kayak gitu. Nah di Brazil tuh enggak. Jadi aku waktu itu sempat mau ngeluarin HP karena aku tuh pengen share gini loh ternyata prosesi atau keadaan pemakaman yang ada di Brazil. Cuma yang aku tahu ternyata di sana itu enggak ada satu orang pun yang ngeluarin HP untuk mengambil dokumentasi. Enggak ada. Kemudian aku tanya ke suamiku, oh kok enggak ada yang mengabadikan momen kayak gitu atau ngambil foto? Oh ya nggak boleh, itu nggak sopan. Jadi di sini mereka ya khidmat, lebih fokus, menghargai fotografer juga nggak ada. HP mereka cuma untuk telepon, ngirim pesan, habis itu dimasukkan. Bahkan aku nggak lihat orang dengan pakai HP yang lama untuk mengirim teks dan lainnya, enggak. Jadi mereka datang berdoa. Jadi doanya itu prosesnya ada, namanya keluarga ini datang, mereka bacakan doa di sekitar jenazah. Nanti ada datang lagi seperti itu prosesinya. Dan untungnya aja aku pakai bentukan turban. Ternyata waktu aku sampai di sana itu rame banget. Ternyata di situ tuh ketepatan di hari itu full. Jadi ada sekitar 6 atau 7 prosesi pemakaman. Jadi ada 7 keluarga berbeda yang kita juga nggak tahu siapa yang ketepatan melakukan prosesi di waktu yang bersamaan. Nah, karena tidak bolehnya mengambil dokumentasi, sehingga aku juga tidak mengeluarkan HP atau uh, mengambil apa ya, momen tersebut. Di sana itu bener-bener rame, full orang, tapi mereka juga nggak main HP. Terus kamarnya itu kan aku gambarin kayak kamarnya itu ada sebelah-sebelahan. Nanti orang akan masuk masing-masing. Cuma ada hall besar, di situ disediain makanan atau snack-snack ringan sama minuman, cafe, jus, dan itu bisa digunakan bersama. Jadi dari 7 keluarga, tamu dari 7 keluarga yang meninggal itu mereka makannya di satu hall yang sama. Itu aja aku yang pakai turban yang bener-bener turban itu masih dilihatin banyak orang. Maksudnya kayak dilihatin aneh. Dan suamiku bilang, oh kayaknya mereka pikir kamu sakit, makanya kamu menutupi kepala kamu. Biasanya karena beberapa di Brazil tuh kalau orang punya masalah atau sakit, biasanya kan rambut rontok, itu ditutup pakai tutup kepala. Jadi ya mungkin mereka berpikir seperti itu, jadi tapi nggak masalah. Oke, jadi di prosesi itu aku sama suami cuma menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga, terus kemudian ya kita duduk di pojokan sambil nunggu prosesi pemakaman, bukan pemakaman, prosesi doa ya sebelum pemakaman ini kelar. Jadi kayak kita nunggu dari ini datang untuk berdoa bersama. Jadi aku sama suami yang anomali sendiri ini ya di pojokan sambil nunggu. Prosesi untuk mendoakan sebelum pemakaman ini lumayan cepat, sekitar 2-3 jaman. Setelah selesai nanti peti ditutup, habis peti ditutup nanti jenazah ini akan dibawa oleh mobil jenazah ke tempat pemakaman yang disediakan. Jadi tamu-tamu sama kita yang mau ikut ke tempat pemakaman terakhir ya kita naik mobil masing-masing untuk ikut ke tempat pemakaman. Nah, ini seperti yang ada di video. Ini kita baru sampai di tempat pemakamannya. Perjalanannya cukup dekat sih, sekitar 20 menit dari rumah duka atau rumah tempat prosesi sebelum pemakaman. Bentukan pemakaman di Brazil seperti ini. Nampak seperti lapangan rumput biasa, namun di situ ada batu nisan kotak-kotak di bagian bawah.
Terus aku mikirnya kan prosesi pemakaman tuh kayak yang di film-film barat gitu ya. Aku kan pernah nonton di film-film barat, kayak kita nanti itu ada kayak pasturnya atau apa gitu ya, berdoa di pinggir pemakaman atau apa. Tapi ini kemarin enggak, jadi kita langsung datang, mobil jenazah datang. Waktu mobil jenazah itu datang, ya udah langsung diantar tuh jenazahnya ke liang yang udah disediakan. Keluarga cuma nonton tapi udah nggak nonton deket di sekitar liang lahat itu, enggak, jadi mereka agak jauhan gitu. Kemudian sampai petinya itu dimasukin, terus dikubur. Proses yang ngubur belum selesai itu banyak keluarga yang sudah pulang, jadi nggak nunggu sampai bener-bener prosesinya itu selesai gitu. Kemudian aku tanya ke suami, kenapa kok prosesinya ketika pemakaman itu cuma segitu aja kayak gitu. Terus suami cuma jawab kalau zaman dulu itu memang kita nungguin sampai proses penguburannya itu benar-benar selesai. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang itu orang lebih uh, menghormati waktu. Jadi kalau udah melakukan proses doa yang benar-benar khidmat, melepas, ya udah selesai, cuma ngantar aja sampai ke pemakaman, terus mereka udah bersalaman langsung pulang, kayak say goodbye, udah selesai. Jadi nggak bener-bener ditunggu, jadi orang tuh masih nutup gali kuburnya itu belum selesai, tapi keluarga udah memutuskan pulang kayak gitu. Itu proses pemakaman yang aku ikutin di Brazil untuk pertama kalinya. Cuma yang di sini yang bikin aku bener-bener berkesan adalah momen dimana mereka nggak ngambil foto sama sekali tentang jenazah, bahkan ada foto bersama, nggak ada dokumentasi. Yang bener-bener orang itu semua respect, kebanyakan nggak ngeluarin HP untuk mengambil video atau foto, meskipun ya alasannya untuk sebagai memori, tapi menurut mereka itu kurang sopan jika dilakukan pada saat pemberian doa sebelum pemakaman. Menurut mereka apapun yang berhubungan dengan saat berduka cita itu kurang sopan jika harus melibatkan kamera atau video. Kayaknya seperti itu yang aku tahu di areaku. Paling segitu dulu untuk kisah ceritaku ketika pertama kali aku ikut prosesi pemakaman yang ada di Brazil. Gitu dulu. Ciao.